Lu kemungkinan gak bakal suka sama anime yang satu ini karena banyak banget cerita anehnya yang harus lu pahamin. Ada satu anime misteri yang ceritanya bikin lu ngerasa penasaran, bingung, pusing, bodoh pas nonton animenya. Setiap episode bikin lu bertanya-tanya sama misterinya yang semakin dalam. Apa yang benar-benar terjadi? Apa ini nyata? Siapa pembunuhnya? Dan semua itu cuma buat openingnya yang kayak gini. Fakta random, itu opening anime pertama yang pernah diupload ke YouTube. Jadi lu tahu nih anime itu udah berdebu. Anime ini bernama Paranoia Agent dan gua rasa cuma 30% dari lu yang bakal suka sama anime ini. Gua nggak tahu dapet tuh angka dari mana, kedengarannya akurat aja. Kenapa gue bilang gitu? Karena anime ini punya genre avant-garde. Dan avant-garde itu ketika orang mabok bikin anime. Maksud gue lihat ini anime-anime aneh semua isinya. Ada yang gak begitu aneh dan ada yang kebangetan. Dan buat orang yang belum nonton Paranoia Agent di video mungkin kedengarannya bodoh banget. Jadi ya, kalau lu mau lanjut nonton di video, lanjut aja, gua nggak bakal spoiler besar. Gua nggak janji. Oke, denger. Gua bakal ceritain sinopsisnya sesimpel mungkin, oke? Jadi nih cewek ya kan, nih cewek inget dia seorang desainer karakter yang ngebuat karakter viral ini. Anggap aja dia tuh pembuat Hello Kitty di dunianya. Karakternya terkenal banget pokoknya. Perusahaan dia nekenin dia terus untuk ngebuat karakter baru, dan itu bener-bener ngebuat dia tertekan. Suatu malam hari pas dia balik dari kerja, dia ngeliat nih nenek-nenek lagi ngeliatin sampah. Terus nenek-nenek ini ngeliatin dia dengan muka seremnya. So si cewek kayak fuck that, gue lari. Si cewek nengok ke belakang, nenek-neneknya udah hilang. Si cewek makin takut ya kan, dia semakin kenceng larinya. Sampai ke parkiran dia kesandung dan jatuh. Barang-barangnya berantakan. Dia ambilin barang-barangnya dan pas ke kolong mobil, bajunya robek ketarik besi mobil. Bodoh banget nih cewek. Si cewek mulai nangis, capek ditekan terus hidupnya. Dipaksa cepet untuk ngebuat karakter baru. Oh my fucking god, ada bayangan di belakang lu. Besoknya si cewek bangun di rumah sakit dan kelihatan kayak dia udah gak waras. Jangan paksa gue buat upload cepet atau nasib gue kayak nih cewek. Dan kejadian itu jadi berita besar di negaranya karena ya korbannya terkenal. Anehnya tentang kejadian ini, kejadian ini kedengarannya konyol banget anjir. Nih detektif nanya nih cewek tapi jawaban dia gak jelas anjir. Jadi dua detektif ini menggali lebih dalam nih cewek. Detektif yang satu ngomong kayak bro, lock in. Dan mereka beneran lock in. Mereka bener-bener merhatiin setiap kata yang keluar dari mulut nih cewek. Sampai detektif yang satu ini punya kesimpulan kayak apa cerita cewek ini bener atau cuman imajinasi. Detektif yang satunya lagi kayak what? Gak mungkin bro, dia cuma cewek kecil dan dia terkenal. Wait hold on, tapi denger, si detektif mulai ngelogikain cerita nih cewek karena ceritanya agak meragukan. Detektif juga tahu kalau nih cewek keadaannya lagi di tekanan berat ya kan. Jadi detektif mikir mungkin pikirannya lagi nggak bener apa gimana ya kan. Kalau ini anime fantasi atau apa, cerita si cewek ini mungkin bakal dipercaya. Tapi ini Paranoia Agent, animenya punya karakter-karakter yang realistis. Lu nggak bisa asal cerita ngasal ke detektif. Kenapa ada bocah megang baseball emas malam-malam asal nyerang orang random aja gitu? Kenapa? Why? Kasus ini makin terkenal dan dunia mulai memanggil pembunuh itu Shonen Bat atau Lil Slugger atau Lil. Jadi si detektif mulai menggali lebih dalam lagi apa nih cewek jujur atau enggak. Hari selanjutnya ada laporan bahwa ada korban baru yang ternyata diserang oleh bocah pakai baseball juga. Sama kayak ceritanya si cewek ini. Wait, berarti cerita si cewek bener dong? Dengar. Setelah ada laporan itu, dua detektif tadi langsung ke korban baru Shonen Bat itu. Pas detektifnya nanya apa bener dia diserang sama bocah pakai baseball emas, korbannya malah jawab, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Ada donasi juga kalau lu mau. Lu kira gue bakal ceritain cerita fullnya? Ini bukan video alur cerita, ini video review. So biarin gue beneran nge-review nih anime sekarang. Kayak yang gue bilang sebelumnya, anime ini gak buat semua orang, khususnya karena ada genre avant-garde-nya. Sinopsis yang gue ceritain tadi mungkin kedengarannya enteng dan gak aneh buat lu. Tapi setelah beberapa episode anime ini, animenya bener-bener berubah. Pokoknya kalau lu nonton anime avant-garde hari ini, ekspektasiin aja kepala lu bakal puyeng seharian anjir. Setiap lu nonton lu bakal nanya ceritanya kayak ini real gak sih? Ini mimpi apa gimana anjir? Bro, ini imajinasi. Hah? Ada scene di anime ini yang ngejelasin ceritanya dalam satu kalimat. Buat yang gak ngerti basic Inggris di 2024 ini arti Indonya. Dan satu kalimat itu bener-bener kesimpulin inti animenya. Gue seharusnya ceritain sinopsisnya kayak gitu anjir daripada teriak-teriak kayak tadi. Oh my fucking god.
Paranoia Agent tuh anime yang bener-bener unik dalam storytellingnya. Setiap episode lo bakal dapet perspektif dari karakter-karakter baru yang kerasa dalam dan ada rasa misterinya gitu. Selalu ada cerita baru dari perspektif lain tentang si Shonen Bat ini. Animenya makin aneh aja dari episode awal ke akhir. Bahkan Paranoia Agent bukan bener-bener tentang si Shonen Bat ini, tapi tentang orang-orang yang ada di sekitar Shonen Bat. Kayak kenapa si Shonen Bat ngincer orang ini, apa ada tipe orang yang dia incer, atau dia emang ngebunuh orang random aja tanpa alasan. Bahkan kadang antar episode anime kagak nyambung. Misalnya di episode 7 tentang apa ya kan, di episode selanjutnya ceritanya kagak ada hubungannya sama sekali sama 7 episode sebelumnya. Biar gua kasih contoh. Oke, episode sebelumnya tentang Shonen Bat kan, episode selanjutnya tentang 3 karakter ini yang gak pernah dikenalin sebelumnya. Jadi 3 orang ini kenalan lewat online, akhirnya ketemuan dengan tujuan buat bunuh diri bersama. Dan mereka bahkan gak ngobrol beneran, mereka ngobrol ngelewatin nih teks Discord atau apalah anjir. Dan satu episode itu full tentang mereka mencari cara terbaik untuk diri. This is crazy. Anime ini emang pada dasarnya dark sih. Kadang animenya nunjukin hal-hal yang bikin gua gak nyaman, tapi gua gak bisa stop nonton karena ada yang menarik aja gitu dari anime ini. Banyak banget plot twist di anime ini. Terlalu banyak anjing. Sampai ke titik bahkan plot twistnya gak kerasa kayak plot twist karena gua gak ngerti. Inti dari kasus anime ini kan tentang apa Shonen Bat nyata atau cuma imajinasi ya kan. Simple. Tapi autornya tuh muter-muterin ceritanya terus dengan cara yang bisa dibilang kreatif gitu. Kadang saking plot ceritanya random banget, gua rasa autornya gak terlalu menontonnya anjir. Anime ini kerasa kayak autornya pengen ngemuterin ceritanya sesuka dia gitu loh. Entah ini cerita random yang make sense atau dia jenius aja anjir. Entahlah, mungkin gak ada bedanya. Ini kayak penulisnya tuh main-main sama penontonnya. Itu bukan internet lu yang nge-lag, tapi gua sengaja nge-stopin videonya karena gua bisa ngekontrol video ini. Lu yang lagi nonton di video, lu lagi ada di dalam domain expansion gua. Dan itulah yang dilakuin penulisnya. Lu udah terlalu dalam ke ceritanya dan penulisnya bisa ngelakuin apapun yang dia mau lakuin anjir. Dan itu semua berkat tim di balik anime ini dan the one and only Satoshi Kon, seorang legenda yang inspirasi karya-karya yang mungkin lu tahu dan seorang yang ngebuat nih anime-anime aneh. Jujur gue gak ngerti apa-apa pas nonton Paprika pertama kali anjing. Pas nonton kedua kalinya, gue gak nonton kedua kalinya karena gue terlalu males nyari maknanya anjir. Paranoia Agent tuh satu-satunya anime series yang dibuat oleh Satoshi Kon. Sisanya movie doang. Ini orang emang ngebuat yang aneh-aneh. Tapi Paranoia Agent gak aneh se-eksperimental karya-karya lainnya lah gitu. Lu masih bisa ngerti hal-hal dasar yang ditunjukin di Paranoia Agent. Nonton karyanya Satoshi Kon tuh kayak ngedengerin lagunya Kendrick Lamar. Di awal lu gak ngerti apa yang lu dengerin, tapi setelah lu cari maknanya, ada kayak 4 paragraf buat ngejelasin satu kalimat doang. Itulah inti dari kebanyakan anime avant-garde. Kayak kreatornya nyoba ngasih kita pesan tersirat dalam semua metafora yang dia pakai di animenya. Tapi gue rasa susah untuk menontonnya buat langsung ngerti pesannya. Apalagi penonton umum anime. I mean gue aja gak ngerti. Apa lu ngerti? Ada sih beberapa episode yang pesannya lebih kelihatan jelas daripada episode lainnya. Kayak episode ini. Ini orang sakitan baru aja dipukul sama si Shonen Bat, tapi nih cewek bukan nolongin dia dulu apa gimana. Dia malah nanya gimana cara Shonen Bat nyerang dia. Lu ngerti maknanya? Artinya FOMO first, safety last. Emang bener-bener susah buat ngertiin anime yang kayak gini. Itulah kenapa orang-orang nyebut anime yang kayak gini tuh anime elitis. Karena ya iya, orang yang nonton beginian sering disebut so ngerti atau si paling dalam. Bukan karena anime yang dia tonton, tapi karena biasanya orang yang nonton tipe anime begini ngerasa seleranya tuh di atas dari penonton lainnya anjir. Tapi nggak semua orang yang nonton anime tipe itu kayak gitu orangnya anjir. Ada orang yang beneran tertarik sama anime yang kayak gini dan nyoba buat ngertiin maknanya. Dan itu gua mau tahu lebih banyak maknanya. Jadi gua cek di internet. Setelah gue baca-baca, nonton YouTube breakdown nih anime, Shonen Bat ternyata suatu simbol kenyataan ketika orang lari dari. So, apa Paranoia Agent worth it buat ditonton? Tergantung. Gue nonton Paranoia Agent tuh suatu pengalaman yang susah buat dijelasin anjir. Gue seneng karena dah namatin nih anime, tapi gue juga mikir kenapa gue nonton nih anime ya. Kadang gue ngerasa suatu episodenya jenius, tapi kadang juga kerasa random episodenya. Kadang gue nyoba buat ngemasuk akalin suatu episodenya. God damn, ngemasuk akalin itu ada di KBBI kagak? Kadang gue nyoba buat ngemasuk akalin suatu episodenya, tapi nggak bisa gitu. Dan itu bikin gue ngerasa aneh anjir, ini anime kenapa dah. Tapi gue puas pada akhirnya. Fakta random lagi, nih anime tayang di tengah malam. Karena itu si autor kasih tuh opening teriak biar penontonnya bangun, dan ending yang kalem biar penontonnya tidur. Dan seperti yang lo lihat, karakter-karakter ini pada tidur. Yap, tidur. Dan buat kalian yang nonton video ini malam-malam, kalian sebaiknya tidur juga. Atau Shonen Bat bakal ngedatengin lu. Makasih buat orang-orang ini yang ngingetin gua sama anime ini. Thanks.